Halo, perkenalkan nama saya Diko Oktarananda dari kelas 12 Farmasi 2, ingin presentasi pemasaran produk kefarmasian. Bab 1. Latar belakang. Industri farmasi merupakan sektor yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan obat-obat dan produk kesehatan. Namun, persaingan yang ketat dalam industri ini menuntut perusahaan farmasi untuk memiliki strategi pemasaran yang efektif guna menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Oleh karena itu, pemahaman tentang pemasaran produk kefarmasian menjadi sangat penting bagi para pelaku industri saat ini. Yang kedua, ada rumusan masalah. Dalam makalah ini akan dibahas beberapa aspek penting dalam pemasaran produk kefarmasian, yaitu A. Apa yang dimaksud dengan pemasaran produk kefarmasian? B. Bagaimana konsep pemasaran produk kefarmasian? C. Apa saja strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam industri farmasi? Dan D. Bagaimana contoh studi kasus pemasaran produk kefarmasian? Yang ketiga, ada tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk 1. Menjelaskan definisi pemasaran produk kefarmasian. 2. Memahami konsep pemasaran dalam industri farmasi. 3. Mengidentifikasi strategi pemasaran yang dapat diterapkan dalam pemasaran produk kefarmasian. 4. Menganalisis studi kasus pemasaran produk kefarmasian sebagai contoh penerapan di dunia nyata. Oke, di bab 2 ada pembahasan. Definisi pembahasan produk kefarmasian. Pemasaran produk kefarmasian adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan, mendistribusikan, dan menjual produk farmasi kepada konsumen atau tenaga medis. Pemasaran ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penjualan, tapi juga memastikan bahwa produk farmasi digunakan secara tepat oleh konsumen atau pasien. Menurut Kotler 2017, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai. Dalam konteks farmasi, pemasaran harus mematuhi regulasi ketat terkait keamanan dan efektivitas produk obat yang dipasarkan. Selanjutnya ada konsep pemasaran produk kefarmasian. Konsep pemasaran dalam industri farmasi mengikuti prinsip pemasaran umum, namun dengan beberapa perbedaan utama karena sifat regulasi dan tanggung jawab sosial yang lebih besar. Beberapa konsep utama dalam pemasaran produk kefarmasian meliputi 1. Segmentasi pasar. Segmentasi berdasarkan usia, jenis kelamin, profesi, tenaga medis, dan lain-lain. Segmentasi berdasarkan kebutuhan kesehatan tertentu, obat generik, obat resep, suplemen kesehatan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada nomor 2, targeting dan positioning. Menentukan segmen pasar yang menjadi sasaran utama, mempromosikan produk farmasi sebagai solusi terbaik bagi konsumen atau tenaga medis. Yang ketiga, ada bauran pemasaran atau marketing mix 4P. Produk, kualitas obat, bentuk sediaan, inovasi farmasi. Price atau harga, penetapan harga yang kompetitif sesuai regulasi dan daya beli konsumen. Pelace atau distribusi, distribusi melalui apotek, rumah sakit. Promosi, pemasaran melalui tenaga medis, iklan, seminar kesehatan, dan marketing. Nomor 4 ada targeting dan positioning. Setiap strategi pemasaran produk farmasi harus sesuai dengan regulasi BPOM dan kode etik industri farmasi. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran produk kefarmasian. Strategi pemasaran dalam industri farmasi dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan. Di antaranya, direct marketing ke tenaga medis, menggunakan medical research atau MR untuk memperkenalkan produk ke dokter dan tenaga kesehatan. Seminar medis atau simposium untuk meningkatkan kesadaran terhadap produk. Nomor 2, pemasaran digital atau digital marketing, memanfaatkan media sosial, website, atau email marketing untuk menjangkau konsumen. Penggunaan platform e-commerce farmasi untuk menjual produk secara online. Yang ketiga ada branding dan edukasi publik, kampanye kesehatan yang meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penyakit dan pencegahannya.
Penyediaan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai manfaat produk. Yang keempat, ada strategi harga dan promosi. Diskon untuk pembelian dalam jumlah besar oleh distributor atau apotek. Paket bunding dengan produk lain untuk meningkatkan daya tarik pasar. Yang kelima atau terakhir, dengan institusi kesehatan. Kolaborasi dengan institusi kesehatan. Kerjasama dengan rumah sakit atau klinik atau laboratorium untuk penggunaan produk secara luas. Program CSR dalam bentuk edukasi kesehatan dan bantuan medis. Selanjutnya ada studi kasus pemasaran produk kefarmasian. Sebagai contoh berikut adalah studi kasus pemasaran produk farmasi yang sukses. Studi kasus strategi pemasaran obat generik di Indonesia. Salah satu perusahaan farmasi di Indonesia menerapkan strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang obat generik sebagai alternatif obat paten dengan harga lebih terjangkau. Strategi yang digunakan meliputi kampanye edukasi melalui sosial media atau seminar kesehatan, kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, terus pelatihan tenaga medis agar lebih memahami manfaat dan efektivitas obat generik. Hasilnya, penggunaan obat generik meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang terakhir ada menutup kesimpulan. Pemasaran produk kefarmasian merupakan aspek penting dalam industri farmasi yang mencakup berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan penjualan produk, baik kepada tenaga medis maupun langsung kepada konsumen. Pemasaran ini harus dilakukan dengan memperhatikan regulasi yang ketat serta prinsip-prinsip etika. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan farmasi dapat meningkatkan daya saingnya di pasar yang kompetitif. Berikut ada saran. Yang satu, perusahaan farmasi perlu mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan regulasi dan tren digital saat ini. Jadi mengikuti tren digital saat ini. Yang kedua, edukasi masyarakat mengenai manfaat dan keamanan produk farmasi harus menjadi prioritas dalam pemasaran ya guys ya. 3, kolaborasi dengan tenaga medis dan industri kesehatan. Jadi kayak dapat meningkatkan kepercayaan terhadap produk farmasi. Sekian. Sekian itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke.